Yo, welcome back to my channel. Oke, so teman-teman, jadi video kali ini gue buat berdasarkan beberapa pertanyaan dan juga request dari orang-orang yang menonton video gue, khususnya video pada saat gue membandingkan antara screen protector berjenis hydrogel dan juga tempered glass. Jadi mereka nanya, kira-kira kalau misalnya kita pasang langsung bersamaan di satu smartphone, itu bakal seperti apa? Apakah kita dapat keuntungan dari dua-duanya atau justru lebih banyak ruginya? Jadi setelah gue pikir-pikir, oke, gue akan melakukan percobaan, gue akan menempelkan atau memasangkan hydrogel di atas tempered glass yang sudah terpasang di Galaxy M31 gua. Kenapa nggak sebaliknya? Ya namanya kita double, kita ngeluarin duit lebih, waktu lebih, tenaga lebih, kita kan mengharapkan dapat keuntungan yang lebih juga ya. Tapi gue bisa, ini pendapat gue ya, gue bisa memastikan bahwa kalau misalnya hydrogel di tengah-tengah, hydrogel dulu baru tempered glass, kita malah dapat ruginya aja, pasti ruginya aja. Jadi kalau misalnya kita pengen dapetin keuntungannya, contoh keuntungan dari hydrogel itu yang paling utama kan ada dua ya, ini yang satu sih tergantung kalian ya. Yang paling utama adalah bagian looknya. Kita kalau pakai hydrogel, kemungkinan besar kita memilih hydrogel karena looknya itu bagus banget. Dia nyatu banget sama layar, nggak kelihatan kayak pakai screen protector gitu kan. Tapi gimana bisa kelihatan kayak gitu kalau bagian luarnya adalah tempered glass? Tetap aja yang kita lihat tempered glassnya. Pun bagian feel-nya, bagian touch-nya yang dia smooth, empuk, terus dia keset gitu ya, nggak akan kita rasain. Yang kita rasain ya tekstur dari si tempered glass. Dan kalau misalnya kita berharap dapetin keuntungan dari tempered glass, yaitu daya tahannya, nggak bisa juga, karena supaya tempered glass itu bisa melindungi secara maksimal untuk smartphone-nya, dia harus menempel langsung ke layar smartphone. Nggak bisa ada jeda, nggak bisa ada yang menghalangi. Sedangkan kalau misalnya kita pasang hydrogel, ya hydrogel itu akan menghalangi rekatan atau rekatan dari si tempered glass, sehingga keuntungan daya tahan dari tempered glass pun gua rasa kayaknya kita nggak akan dapat gitu ya. Jadi di video kali ini gue bakal ngasih lihat pada saat gue memasangkan hydrogel di atas tempered glass, dan setelah itu gue bakal ngasih kesimpulan, bakal ngasih pendapat gue, penilaian gue terhadap percobaan yang udah gue lakukan. Jadi kalau misalnya kalian males gitu ya, kalian males denger gue ngoceh, denger gue ngomong panjang lebar, kalian juga males nonton pada saat gue memasangkan hydrogel di atas tempered glassnya, kalian bisa langsung skip ke bagian kesimpulan. Gue nggak tahu sih itu ada di menit keberapa, tapi kalian bisa cek di bagian deskripsi karena di situ udah ada timestamps-nya. Pasti gue taruh di situ bagian kesimpulan menit kesekian, detik kesekian gitu ya. Kalian bisa langsung skip ke situ aja. Oke teman-teman, langsung aja gue bawa kalian ke meja kerja gue dan gue akan memasangkan hydrogel di atas tempered glass yang sudah terpasang di Galaxy M31 gue. Oke, so teman-teman, jadi sekarang gue akan langsung melakukan percobaan. Kira-kira kalau misalnya gue nambahin screen protector hydrogel ke atas smartphone M31 gue yang sudah menggunakan tempered glass, itu kira-kira bakal seperti apa. Jadi langsung aja gue pasang hydrogel ke atas tempered glass. Jadi ini nggak perlu gue bahas lagi ya lah ya. Kalau misalnya kalian pengen baca, tinggal kalian pause saja. Untuk yang ini sih udah gue bahas. Kalau misalnya kalian pengen lihat, kalian bisa klik link yang udah gue cantumin di kanan atas layar. Langsung gue buka aja. Oke, di sini ada screen protectornya, ini ada kartu pemasangan, di sini ada scraper, ini penting banget, ada dry and wet wipes, makin menyusut ya. Di sini ada stiker, ini bonus saja, dan ini ada patch installation cleaning kit. Kita buka aja langsung. Isinya adalah dust absorber dan guide stick. Ini kita nggak memerlukan guide sticker karena untuk bagian paling bawah dari dari hydrogel itu bisa ditempel ke bagian layar smartphone ya. Jadi kalian bisa ngecek di situ. Lebih jelasnya pas gue pasang ya. Di sini ada wet wipe, di sini ada cloths-nya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja gue pasangin hydrogel ke atas tempered glass. Kita buka dulu wet wipes-nya. Kita bersihin bagian tempered glass-nya. Saran dari gue kalau kalian memasang seperti biasa, kalau misalnya kalian pasang screen protector entah jenisnya apapun atau kalian mau double kayak gini, kalian usahakan lakukan di tempat yang kering, nggak banyak debu dan nggak banyak angin. Jangan lupa agak ditekan ya supaya bersihnya maksimal. Sip, kalau dirasa udah cukup, kita buka dry wipes-nya, lalu kita bersihkan bagian yang masih basah. Jangan lupa sudut-sudutnya juga. Kalau misalnya udah, kita bersihkan dengan cloth-nya. Oke, mungkin bakal gue bersihin pakai lap tambahan ya. Gue bakal balik setelah ini. Oke, sekarang udah bersih. Tinggal gue pakai dust absorber untuk menarik sisa-sisa debu yang masih tertinggal di bagian screen protectornya. Sip,
Kalau misalnya udah, sekarang kita ambil hydrogelnya. Jadi hydrogelnya itu dari ujung-ujungnya kita dorong aja kayak gini. Jadi yang ditekuk itu bagian belakangnya ya, bukan screen protectornya. Oke, kalau misalnya udah semua, kita dorong aja kayak gini. Kalau misalnya udah kayak gini, jadi dia di bagian bawah, brief aja. Jadi untuk hydrogel ini ada 4 lapisan. Ini lapisan pertama yang ada tulisannya fiberglass. Lapisan kedua di bawahnya ini adalah screen protectornya. Di bagian yang ketiga itu adalah bagian yang kalian bisa tempel ke smartphone kalian dulu untuk ngecek posisinya. Lapisan keempat yang ini ya, yang ditinggal ini. Oke, sekarang kita coba pasin dulu untuk pemasangannya. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa, oh ini kok belum pas nih, harus dicoba lagi. Nah, kalian tinggal tarik aja, terus kalian pasang, kalian pasin lagi. Kalau udah, kalian coba lurusin, masih belum pas juga, nggak masalah. Misalnya udah kalian ratain kayak gini pun, kalian nggak perlu takut karena masih bisa dibuka. Tapi jangan lupa ya, bukanya itu semua dari lapisan yang paling bawah. Oke, ini bakalan gue atur dulu, nanti gue bakal balik setelah ini. Oke, gue rasa udah cukup. Jadi kayak gini. Jadi kalau untuk M31 gue nggak tahu ya kalau misalnya untuk jenis yang lain. Tapi untuk M31 ini ukuran hydrogelnya dengan ukuran tempered glassnya lebih gede tempered glassnya. Jadi enak aja sih gue masangnya. Oke, kalau misalnya udah kayak gini, kalian ratain dulu aja, nggak usah rata-rata banget. Karena ini toh nanti bakalan dicopot lagi. Garis yang tengah tadi gue tunjukin itu sebagai batas kalian mau mulainya dari mana gitu ya. Oke, langkah pertama gue pengen mulai dari bawah aja. Gue tarik, oke kayak gini, kalian tarik sampai tengah kayak gini ya, kelihatan tengahnya. Kalau misalnya udah kayak gini, gue bakal taruh di bawah kayak gini. Oh, sebelum itu, sebelum gue taruh di bawah, kalian tekuk dulu. Tapi kalau bisa jangan ditekuk terlalu banyak ya, supaya nggak terlalu meninggalkan bekas. Sampai kebuka kayak gini. Bagian paling belakangnya itu kebuka. Nah, kayak gini. Kelihatan ya? Oke, kalau misalnya udah kayak gini, ups, jatuh. Kalau misalnya udah kayak gini, kalian dorong aja. Gue taruh bawah dulu. Kalian posisikan tangan kalian kayak gini. Ini, kalian dorong dari bagian atas ke tengah. Terus. Kalau misalnya udah, kalian udah siap, usahakan 1 kali jalan aja. Oke, kayak gitu ya. Ini untuk yang gelembung-gelembungnya ini bisa kalian beresin nanti. Sekarang kita lanjut ke yang bagian atas. Caranya sama, kita buka aja. Kita tekuk juga sama kayak tadi. Kalau misalnya udah, taruh bawah lagi. Dan kita dorong 1 kali jalan juga. Gitu ya. Oke. Sip. Oke, mungkin ini untuk bagian yang sini. Kita bisa dorong-dorong aja. Ini kemungkinan besar bakalan rata karena ya M31 kan dia nggak melengkung ya bagian sisinya, dan juga tadi udah dipasangin tempered glass jadi kanan kirinya nggak akan melengkung, jadi harusnya rata-rata aja. Oke, untuk gelembung-gelembung yang kayak gini kalian bisa dorong-dorong aja. Ini bagian atasnya juga. Kalau misalnya udah beres nih, kalian ngerasa oh udah kok, kalian tinggal cabut aja bagian pelindung paling atasnya. Oke. Nih kayak gini, kalian tarik aja dan sudah selesai. Ini mungkin kalian mau ratain lagi. Sip. Nah, kalau misalnya ada garis-garis yang kayak gini, ada gelembung-gelembung kecil kayak gini, itu klaimnya adalah akan hilang dalam 48 jam. Tapi menurut pengalaman gue, pun udah lewat 48 jam garisnya masih akan ada, tapi jauh lebih tipis dari ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian berharap hilang sepenuhnya, ya gue bisa bilang kalian tidak perlu berharap lah, karena nggak akan hilang sepenuhnya, menipis ya, dan nggak akan mengganggu juga sih saking tipisnya. Jadi kalian kalau misalnya lagi melihat HP kalian, apalagi kalau misalnya layarnya nyala, itu nggak akan terlalu berasa gitu ya. Oke, ini ada gelembung-gelembung kayak gini juga, mana dia kelihatan nggak ya? Pokoknya gelembung kayak gini. Nah itu nanti dia bakalan hilang sendiri gitu ya. Jadi kita biarin aja. Dan ini sudah terpasang. Untuk screen protector gua sekarang ada double. Yang pertama tempered glass ditambah dengan hydrogel. Sekarang kita coba aja. Oke, ini udah ada di screen test. Ini gua nggak pakai effort ya. Untuk sensitivitas masih oke.
Ini gue pakai 4 jari, 5 jari, itu masih aman-aman aja. Oke, jadi untuk sensitivitas sih gue bisa bilang kalau misalnya kita cuma kayak gini-gini doang ya, cuma swipe-swipe doang atau ngetik doang, kemungkinan besar tidak akan terlalu berpengaruh. Jadi sensitivitasnya masih sama. Tapi yang gue curiga, gue nggak tahu ya kalau misalnya gue cobanya di smartphone yang udah pakai fingerprint di layar, misalnya kayak S20 gitu ya, gue nggak tahu apakah masih sensitif untuk scannernya atau enggak. Karena ya gue nggak punya S20, gue nggak punya smartphone yang ada sebenarnya ada fingerprint di bagian layar. Kalau misalnya kalian punya, kalian mau nyoba, kalian udah bikin videonya ya, mungkin bisa sharing di bagian komen, kalian share kalian share video kalian ya, nggak masalah juga, kita saling share aja gitu ya. Oke, untuk sensitivitas gue bilang masih oke, walaupun gue feelnya ya agak sedikit berkurang untuk sensitivitasnya, baik gue cuma pakai hydrogel kah atau gue cuma pakai tempered glass. Kalau double kayak gini ya pasti ada pengaruhnya sih, walaupun setipis apapun ya, namanya 0,3 mili ditambah 0,2 mili atau berapa gitu ya, ketebalannya makin tebel, sensitivitas pasti ada pengaruh, walaupun mungkin nggak akan terlalu berpengaruh gitu ya. Oke teman-teman, jadi setelah ini gue bakal ngasih tahu kalian kira-kira setelah gue mencoba hal ini, mencoba memasangkan screen protector hydrogel di atas tempered glass gue, yang gue dapatkan itu apa. Oke, so teman-teman, jadi tadi udah gue pasangkan hydrogel di atas tempered glass yang sudah terpasang di Samsung Galaxy M31 gue, dan udah gue tes juga untuk sensitivitas screennya. Ternyata nggak beda jauh kok, mau kalian pasang dua-duanya sekaligus pun ternyata sensitivitasnya di luar pikiran gue ternyata masih oke juga gitu ya. Jadi untuk ngetik-ngetik, nge-swipe dan lain sebagainya masih oke. Tapi di luar itu gue ngerasa ada beberapa yang menurut gue nggak sreg di gue, dan gue akan membahasnya di sini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama akan gue bahas adalah dari segi penampilan atau looknya. Kenapa? Karena yang namanya kita punya smartphone, yang kita lihat pertama kali kan penampilannya. First impressionnya itu dari penampilannya itu gitu kan. Jadi ibaratnya gini, salah satu kekurangan dari tempered glass yang gue kasih tahu waktu itu adalah dari segi penampilan. Ibaratnya ini layar, ini tempered glass, ini aja tuh udah jelek karena kelihatan banget pakai screen protector. Kenapa kalian menggunakan hydrogel? Ya karena look dari screen protector hydrogel itu keren banget. Dia nyatu banget sama layar dan gak kelihatan kayak pakai screen protector. Kalau misalnya kalian pakai tempered glass aja udah jelek karena double kayak gini, tebel, terus kelihatan ya pokoknya kelihatan banget lah pakai screen protector, ditambah hydrogel lagi di atasnya. Dia jadi kayak sawah yang bertumpuk gitu ya, kayak sengkedan ya. Dan gue ngerasa menurut gue ya itu jelek banget sih. Pakai tempered glass udah kurang bagus, pakai hydrogel di atasnya udah lebih jelek lagi gitu ya. Untuk yang kedua, gue pengen ngomongin masalah budget atau uang. Kalau misalnya kalian beli dua-duanya, artinya kalian harus mengeluarkan uang double. Anggaplah harga salah satunya atau dua-duanya itu 60.000 ya masing-masing. Berarti kalian harus mengeluarkan 120.000 untuk mendapatkan screen protector hydrogel plus tempered glass dipasang langsung. Ya balik lagi ya, gue nggak ngerasa itu menguntungkan sih ya, justru malah double. Sedangkan kalian itu bisa memilih salah satu, kalian udah menentukan ya, oh gue cocoknya sama hydrogel atau gue cocoknya sama tempered glass, ya udah salah satu aja, dan kalian hanya mengeluarkan uang ya satu aja, cuma 60.000 aja gitu loh. Kalau misalnya kalian pasang dua-duanya, kalian mengeluarkan uang 120.000, ya menurut gue sih nggak worth it ya. Kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga ini gue ngomongin masalah waktu. Ya selain kita rugi uang, kita rugi waktu juga. Karena yang namanya kita pasang double kan kita nggak mungkin ya masang langsung tempered glass campur sama si hydrogel terus kita pasang, nggak mungkin. Pasti kita salah satu dulu, entah hydrogel dulu kah atau tempered glass dulu. Itu waktu yang bisa kalian gunakan untuk hal yang lebih bermanfaat itu kebuang sia-sia untuk masang dua itu gitu ya. Jadi ya itu tadi, tiga hal udah hilang kalau misalnya kalian pasang dua-duanya secara bersama. Kalian udah hilang dari segi penampilan, hilang duit juga, hilang waktu juga gitu ya. Oke teman-teman, jadi udah ada 3 kerugian yang menurut gue bakalan kalian rasakan, kalian dapatkan kalau misalnya kalian menggunakan 2 screen protector sekaligus, hydrogel dan juga tempered glass ke satu smartphone kalian. Rugi dari penampilan, rugi uang, dan juga rugi waktu. Pertanyaannya, worth it nggak?
Jawaban dari gua, pendapat gua, penilaian gua sangat tidak worth it. Kenapa? Karena kita udah dapet 3 kerugian, tapi keuntungannya apa sih? Apa sih yang kita dapetin? Satu-satunya alasan yang mungkin, yang masih logis kenapa orang melakukan hal tersebut, orang itu tuh pengen mendapatkan daya tahan dari tempered glass dan juga dapat feel atau tekstur dari hydrogel. Layar ditempel tempered glass, dapat daya tahan dari tempered glass. Ditempel lagi hydrogel supaya yang disentuh sama jari mereka adalah feel-nya si hydrogel. Tetap worth it nggak? Menurut gue tetap nggak worth it gitu loh. Karena yang namanya tekstur ya itu kan pendapat masing-masing ya. Ada yang suka keset dan empuk, hydrogel. Ada yang suka keras dan licin, tempered glass gitu ya. Jadi nggak ada sih yang kayaknya tuh keuntungan yang lebih dari dua itu. Kalau misalnya kalian pasang langsung dua-duanya ya. Dan nggak ada keuntungan lain menurut gue. Kalian ingin mendapatkan keuntungan misalnya kayak penampilan. Penampilan jelas menang si hydrogel. Ya kalian nggak akan dapat itu karena seperti yang tadi gue bilang di awal, tempered glass ditambahin hydrogel itu kelihatannya tuh jelek banget. Kalian pengen dapetin daya tahan, kalian nggak perlu tambahin hydrogel kok gitu kan. Kalau misalnya kalian takut masangnya susah dan lain sebagainya, dua-duanya sama aja. Kalau misalnya kalian teliti gitu ya, dua-duanya sama-sama gampang kok. Kalau misalnya urusan gelembung, ya kalau urusan gelembung memang hydrogel menang. Ngapain kalian pasang tempered glass gitu kan. Terus kalau misalnya masalah goresan, tempered glass menang. Dia lebih tahan goresan dibandingkan dengan hydrogel. Hydrogel memang tahan goresan, tapi kalau kegores dia butuh waktu untuk sembuhnya gitu kan. Jadi apalagi yang bisa kalian dapatkan, keuntungan apalagi yang bisa kalian rasakan kalau misalnya kalian memasangkan 2 screen protector sekaligus. Jadi kesimpulannya menurut gua nggak worth it. Oke teman-teman, jadi itu tadi video yang gue buat untuk menjawab rasa penasaran kalian dan juga melakukan request dari kalian gitu ya. Gue sudah memasangkan screen protector hydrogel di atas tempered glass yang sudah terpasang di layar smartphone M31 gue. Kesimpulannya gak worth it. Oke teman-teman, jadi setelah kalian menonton video ini, kalian tahu bahwa menurut gua nggak worth it untuk memasangkan 2 screen protector sekaligus ke satu smartphone. And now, you know more.